kerokan. Setelah itu istirahat, akhirnya sembuh. Cuman lucu banget kan, biker kerokan. Halo, selamat datang di channel CJ Bob. Kita ngobrol di motor, tentang sepeda motor dan tentang semua yang ada hubungannya dengan sepeda motor. Malam ini saya mau ngobrol tentang masuk angin. Saya mulai naik motor dengan serius tuh tahun 2002. Nah, itu saya serius, maksudnya serius adalah benar-benar belajar semuanya tentang sepeda motor ya. 2002-2003 itu saya sering sekali jalan-jalan, sering jalan-jalan ke keluar kota, naik motor, kadang sendiri, kadang sama teman, beberapa orang teman. Setiap kali saya habis jalan-jalan, habis pulang sore, jadi biasanya gini, pagi berangkat, kita berangkat pagi-pagi, kemudian sore pulang, sore udah sampai rumah lagi, karena kita jarang ada yang mau nginep ya, biasanya pulang hari. Diberangkat terus makan siang di Cianjur atau nongkrong di Bogor sama teman-teman, baru sesudah itu balik lagi ke Jakarta gitu terus. Jadi sore atau maghrib tuh biasanya udah sampai rumah lagi, tergantung jam berapa kita berangkat dan jam berapa kita pulang. Biasa sih nggak lama di sana, hanya makan siang 1 jam istirahat terus pulang lagi. Waktu itu setiap kali pulang, bisa dibilang setiap kali pulang sore nih pas habis maghrib, saya nongkrong di depan rumah tuh sambil ngopi dan ngerokok. Waktu itu saya masih ngerokok, itu kepala saya cenut-cenut sakit. Saya nggak ngerti kenapa, kepala saya sakit, sering sekali begitu. Bahkan saya bisa dibilang hampir tiap kali saya pulang naik motor begitu. Kepala sakit, badan agak demam, istilahnya masuk angin. Saya masuk angin dan kalau udah begitu akhirnya saya kerokan. Setelah itu istirahat, akhirnya sembuh. Cuman lucu banget kan, biker kerokan. Udah aja. Tapi ya begitu. Jadi itu sering sekali saya alami. Bahkan saya tiap kali saya pergi jalan-jalan tuh, pulangnya pasti saya kerokan. Gak usah jalan-jalan jauh ya, misalnya keliling-keliling Jakarta juga, jalan entah kemana, siang-siang ngelayap naik motor karena senang, pulangnya pasti saya masuk angin gitu tuh. Itu sering sekali saya alami. Kemudian suatu ketika setelah lama tuh, saya mulai pengen nyoba jalan-jalan naik motor lebih jauh lagi. Biasanya kan sampai Jonggol 150 kilo atau Bandung 160, 180 kilo mungkin ya Bandung ya, kalau lewat Cianjur, Cipatat tuh dulu 180 kiloan, pulang pergi 360 kilo. Enggak terlalu jauh lah. Saya pengen lebih jauh lagi. Waktu itu pengennya rencana adalah jalan ke Jogja. Nah, itu bisa 600 kiloan tuh satu kali jalan ke Jogja. Dan karena saya nggak punya pengalaman naik motor jarak jauh, belum punya pengalaman, paling dekat kan paling jauh juga ke Bandung. Saya nanya, dan kebetulan waktu itu saya gabung di satu mailing list. Mailing list ini anggotanya satu mailing list lah sepeda motor. Kebetulan juga anggota mailing list itu banyak yang orang-orang Amerika. Kan orang Amerika kan sangat biasa tuh naik motor jarak jauh, long distance riding. Jadi saya tanya, saya posted pertanyaan di list itu, di mail list itu, saya tanya, saya pengen jalan-jalan naik motor jarak jauh nih, apa sih yang harus saya persiapkan? Banyak sekali jawaban dari mereka. Mereka jawab, ada yang japri waktu itu istilahnya, ada juga ya jawabnya di listnya, jawab ke publik. Semua jawabannya tuh sama, saya harus banyak istirahat, harus sering-sering berhenti untuk istirahat. Jawabannya tuh begitu. Dan satu lagi yang juga selalu mereka sampaikan adalah saya harus banyak minum. Berhenti istirahat minum. Oke, saya pikir saya akan ikuti. Saya tanya, saya kalau berhenti istirahat saya ngerti lah, karena maksimum saya 1,5 jam 2 jam, enggak
Biasanya saya berhenti untuk istirahat. Nah, tapi yang masalah minum ini, kalau dulu masih ngerokok ya, jadi berhentinya adalah untuk merokok. Berhenti istirahat, ya saya ngerti. Yang saya agak ini adalah banyak minum. Kenapa saya tanya banyak minum? Mereka bilang, ada yang bilang, karena kalau kamu nggak banyak minum, kamu akan dehidrasi. Oke. Nah, waktu itu saya nggak pernah terpikir, nggak pernah terlintas di pikiran saya masalah dehidrasi. Mulailah saya cari tahu tentang dehidrasi loh. Dehidrasi adalah kondisi di mana badan kita kekurangan cairan. Cairan tubuh di badan kita berkurang. Nah, dehidrasi itu penyebabnya macam-macam. Dehidrasi itu penyebabnya bisa karena penyakit. Orang yang sakit kena diare misalnya, muntaber. Orang yang demam, badannya panas, kemudian dia berkeringat juga bisa menyebabkan dehidrasi. Selain itu juga yang sering kejadian adalah anak-anak kecil yang paling sering mengalami dehidrasi itu. Jadi mereka main, misalnya anak kecil, kita ingat kan waktu kecil juga sering pasti main seharian nih, keasikan main, lupa makan, lupa minum. Lupa makan sih nggak terlalu masalah lah, lupa minum itu akibat lupa minum, pulang-pulang kita masuk angin, panas badan kita, terus dikerokin sama orang tua kita, sama ibu kita itu. Nah, selain itu juga penyebab dehidrasi yang lain adalah misalnya udara panas. Kalau kita lakukan aktivitas fisik, kegiatan yang aktivitas fisik di tempat panas seperti Jakarta saat ini, seperti kita sekarang ini, keringat pasti banyak keluar. Keringat akan banyak keluar dan itu bisa, kalau nggak kita minum, kita akan membuat kita dehidrasi. Nah, salah satu gejala dari dehidrasi adalah mulut terasa kering. Nah, itu udah pasti lah main orang haus ya. Tapi ada lagi nih, kepala sakit dan badan kemeng, agak-agak meriang, demam lah. Saya mikir baca itu, saya selama ini sering banget ngalamin itu. Tiap kali pulang motoran, kelayapan, badan saya agak-agak kemeng, sorenya meriang, dan kepala sakit. Apakah ini dehidrasi? Apakah itu akibat dehidrasi? Mulailah saya analisis tuh, saya pikirin gimana sih pola minum saya pada saat saya jalan-jalan. Oke, ternyata gini, kalau saya jalan-jalan, biasanya yang saya lakukan adalah bangun pagi, kemudian saya minum kopi seperti biasa lah, minum kopi, siap-siap berangkat, dan pasti sambil ngerokok tuh, kemudian siap-siap berangkat jam berapapun itu, misalnya jam 7 saya berangkat, ya sebelum berangkat ngopi lagi 1 gelas. Setelah ngopi saya jalan, bisa ketemu dengan teman-teman di meeting point. Kadang-kadang dulu meeting pointnya di Cijantung tuh, atau langsung jalan kemanapun tujuannya waktu itu ya. Kemudian sampai di tempat tujuan, misalnya saya jalan-jalan ke Cianjur, Jonggol ke Cianjur lewat Jonggol misalnya. Sampai di Cianjur, biasanya terus makan siang di satu tempat, di rumah makan Haji Nana di Cianjur, di Cugenang. Nah, makan siang di situ. Begitu sampai di rumah makan itu, saya pesan kopi, kemudian ngerokok. Setelah ngerokok 1 batang, 2 batang, 3 batang, nggak tahu berapa batang. Setelah merokok saya makan. Nah, sambil makan biasanya terus dikasih tuh minum air putih gitu. Biasanya terus minumnya teh tawar. Kalau di Jawa Barat tehnya teh tawar, kalau di Jawa Tengah tuh teh manis. Nah, jadi minumlah 1 gelas teh tawar. Selesai minum, saya makan, saya minum lagi kopi sambil ngerokok. Habis itu baru berangkat pulang, langsung pulang sampai rumah. Di rumah juga begitu. Nah, sesampai di rumah, saya juga ngopi dan merokok lagi. Itu aja. Oke, kemudian saya ngitung loh. Misalnya 1 kali minum itu 300 ml ya. Pagi kopi 1 gelas dan 2 gelas. Kemudian di tempat tujuan saya minum lagi 1 gelas kopi dan 1 gelas air putih, tambah lagi 1 gelas kopi. Misalnya air itu semua masing-masing 300 ml, baru 1,5 liter. Kemudian sampai di rumah saya minum lagi kopi 300 ml lagi 1,8 liter. Sementara perjalanan itu berangkat 160 kiloan itu kira-kira 3 jam di jalan. 3 jam pulangnya 3 jam lagi. Dan 3 jam itu bukan 3 jam dalam kondisi dingin, dalam kondisi panas. Udara panas. Karena kan biasanya kita kalau jalan itu pas musim kemarau, musim hujan malas jalan-jalan ya. Jadi
udara panas, minum hanya 1, berapa tadi? 8 kilo, 1,8 liter. Sementara kemungkinan besar nih, cairan yang dikeluarkan badan saya dalam bentuk keringat dan misalnya saya buang air kecil, itu lebih dari 1,8 liter. Karena itu nggak heran kalau akibatnya kepala saya sakit dan saya demam. Nah, setelah mikir itu tadi, setelah berpikir, saya mikir, mungkin karena ini nih saya ini. Oke, saya coba tes. Saya coba ganti pola minum saya. Di kesempatan berikutnya saya lagi jalan-jalan, saya gubah tuh. Pagi seperti biasa lah, minum segelas kopi, 2 gelas kopi. Kemudian di tengah jalan saya berhenti untuk minum. Nah, yang berubah adalah, kalau dulu saya nggak pernah bawa sangu minum ya, nggak pernah bawa bekal air minum. Setelah uji coba itu tadi, pada saat uji coba ngetes hipotesis saya tadi, saya bawa, jadi sebelum berangkat tuh saya bawa air minum. Saya beli air minum, air dalam botol, kemasan botol, isinya 1,5 liter waktu itu. 1,5 liter, saya beli 1. Dan di tengah jalan saya berhenti. Setelah 1 jam, 1,5 jam, 2 jam naik motor, saya berhenti, saya minum, saya habisin air sebotol, blebek. Dah, jalan lagi berangkat. Sampai di tempat tujuan, di rumah makan, yang pertama saya lakukan adalah saya minum air putih lagi, 1,5 liter lagi, sambil tentunya minum kopi dan ngerokok, terus makan. Habis makan juga minum lagi air, minum kopi lagi. Setelah itu pada saat pulang saya bawa sangu lagi, dan saya banyak minum selama di rumah makan itu, selama di tempat istirahat saya banyak minum. Setelah pulang saya lakukan hal yang sama, saya bawa sangu, dan di tengah jalan saya berhenti untuk minum air putih 1,5 liter itu tadi. Saya habiskan, saya paksakan untuk habis, dan biasanya nggak usah dipaksain sih, karena udah aus. Sesampai di rumah juga saya lakukan hal yang sama. Begitu saya sampai di rumah, saya langsung minum air, paling nggak 300 ml lah, 1 gelas tuh air putih. Baru kemudian ditambah dengan kopi, rokok dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris nilala. Setelah itu, hari itu tuh saya udah nggak ada lagi masuk angin, nggak ada sakit kepala, nggak ada demam. Jadi saya mikir, ya ternyata yang selama ini saya anggap sebagai masuk angin itu rupanya hanya karena saya kurang minum. Di kesempatan lain, 2 minggu berikutnya saya lakukan hal yang sama aja. Saya minumnya banyak sekali saya minum. Dan saya nggak pernah sakit kepala lagi, nggak pernah demam. Praktis sesudah saya praktekkan minum air banyak pada saat saya naik motor, saya nggak pernah masuk angin. Sampai sekarang saya tidak pernah kerokan lagi. Jadi ternyata selama itu, karena itu zaman dulu, selama itu saya sering masuk angin bukan karena ada angin masuk ke dalam badan saya, bukan seperti yang saya percaya. Bahkan gini, dulu tuh saya sempat pakai rompi penutup dada. Anda pasti tahu kan, rompi yang nutupin dada yang dari bahan plastik atau bahan kulit, saya lupa tuh, bahan plastik bahan vinil mungkin ya, plastik tipis, tapi itu nutupin dada. Orang bilang untuk supaya nggak masuk angin, jadi angin nggak masuk ke dalam dada kita, kayak gitu. Itu saya pakai itu nggak membantu sama sekali. Tetap aja saya masuk angin juga, dalam tanda kutip masuk angin juga. Karena seperti saya bilang tadi, ternyata penyebabnya bukan karena ada angin masuk ke dalam badan, tapi penyebabnya sederhana sekali, hanya karena saya kekurangan cairan, dehidrasi ringan gitu. Contoh lainnya gini, apa ya? Oke, lifeguard. Anda tahu kan lifeguard yang di pantai-pantai, atau lifeguard juga misalnya gini, turis asing. Kalau Anda ke Bali, Anda bisa lihat tuh, gampang lihat kan, turis asing mereka berenang, kemudian berjemur di pantai tanpa baju, surfing atau lain sebagainya tanpa baju, dan angin di pantai kan kencang. Anginnya sangat kencang, tapi mereka nggak ada yang masuk angin. Pernah nggak Anda ngelihat
turis nih, turis asing misalnya, wong Londo, Londo mana, Londo Inggris, Londo apa, yang badannya belakangnya dikerokin, nggak ada kan, belum pernah lihat. Nah, kalau anda pernah lihat, tolong difoto kirim ke saya, nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya saya kasih jamu untuk masuk angin, banyak tuh, saya kirim itu. Nah, saya sih nggak pernah ngeliat, karena itu tadi, karena turis-turis asing itu mereka banyak minum air, banyak sekali minum air. Karena mereka udah biasa ngadepin misalnya sakit kepala atau badan agak-agak demam. Pikiran pertama mereka pasti adalah dehidrasi. Sementara kalau kita, saya nggak tahu kalau saya dulu, kalau badan saya terasa kemeng, agak-agak demam gitu, kepala sakit, pikiran pertama saya apa? Waduh, gue masuk angin nih. Saya minum dah itu jamu. Di dalam sase itu saya minum jamu, bukan jamu, minum obat anti masuk angin atau kerokan. Karena saya waktu itu selalu mengasosiasikan kepala sakit, badan kemang itu setelah kegiatan sehari penuh ya misalnya, dan saya asosiasikan itu dengan masuk angin. Sementara kalau orang-orang bukan saya, orang lain, orang bule misalnya, mereka menghubungkan penyakit itu dengan kondisi dehidrasi. Jadi setelah saya ubah itu tadi, pola minum saya pada saat saya jalan-jalan naik motor, sampai sekarang saya nggak pernah lagi masuk angin. Misalnya ini sekarang nih, jaket yang saya pakai ini bahannya mesh jacket. Mesh jacket tuh bahannya seperti jaring, jadi angin tembus. Saya nggak masuk angin sekali. Berapa waktu yang lalu saya jalan ke Jawa Tengah. Itu saya naik motor 9 jam, pulangnya juga saya naik motor 12 jam. Dengan pakai jaket ini, sama sekali nggak masuk angin. Begitu juga, jadi kalau Anda sering bepergian jauh, ataupun nggak bepergian jauh lah, coba deh Anda biasakan banyak-banyak minum air putih. Banyak-banyak minum air, sebenarnya nggak harus air putih, tapi air apapun air ya. Kopi juga bisa, cuma kenapa kita dianjurkan minum air putih, bukan kopi, bukan teh, bukan misalnya minuman soda, padahal mereka cairan. Dan sebenarnya fungsinya sama. Kalau Anda dehidrasi mau minum apapun itu akan rehydrate, merehydrate badan Anda. Hanya bedanya gini, kenapa kita dianjurkan minum air putih dan saya juga anjurkan Anda minum air putih. Karena kalau kopi, kebayang nggak misalnya kepala Anda sakit, cenut, kemudian Anda harus bikin kopi dulu. Setelah bikin kopi, Anda harus nunggu sampai kopinya dingin. Setelah kopinya dingin, baru Anda minum. Lama bener, ya kan? Jadi kalau kopi, teh juga sama. Misalnya Anda suka bikin teh manis, teh panas, kecuali mungkin teh es teh. Kalau soda gimana? Soda juga sama. Misalnya Anda suka minuman soda, Coca-Cola, Fanta, Sprite, atau apapun itu minuman soda, kalau Anda dehidrasi minum itu, bisa juga, nggak masalah. Tapi masalahnya adalah mereka kandungan gulanya tuh sangat tinggi. Jadi mungkin Anda nggak dehidrasi, tapi Anda mengalami masalah dengan gula dalam darah. Itu sama aja Anda menukar satu penyakit dengan penyakit lainnya. Nah, satu penyakit masuk angin dengan penyakit kebanyakan gula dalam darah, itu kan nggak bagus. Itu sebabnya kenapa yang dianjurkan ada minum air putih. Karena minum air putih, begitu Anda rasa sakit, gampang, Anda langsung minum. Nggak perlu nunggu dingin, nggak perlu, langsung minum. Jadi biasakan minum air putih yang banyak. Saya sampai sekarang nih, misalnya berangkat ke kantor atau pulang ke rumah nanti, sampai di kantor, yang saya lakukan pertama adalah bahkan kadang-kadang sebelum saya ganti baju baju kantor, saya minum. Biasanya 2 atau 3 mug, 3 gelas. Saya minum air putih, gluk. Karena haus sekali. Nanti pulang juga begitu sama. Sampai di rumah ini pasti saya minum air putihnya banyak. Saya banyak minum air putih. Bentar. Jadi saran saya buat Anda yang sering naik motor bepergian seharian, jarak jauh, misalnya naik motor jarak jauh, pada saat Anda berhenti untuk istirahat, minum air putih yang banyak. Kemudian sampai di tujuan juga minum air putih yang banyak. Kalau itu Anda rajin, Anda lakukan, mudah-mudahan Anda nggak akan pernah ngalamin lagi yang namanya masuk angin. Mudah-mudahan angin kabur dari Anda. Itu. Jadi banyak-banyak minum air supaya nggak kena masuk angin. Terima kasih udah dengerin obrolan ini. Kita ketemu di obrolan-obrolan lain, di lain waktu.
Jangan lupa like and subscribe dan ride safe.